Part 2 motoran ke Krui di momen mudik lebaran tahun ini, kita lanjutkan perjalanan dari rumah makan Garuda Jaya yang terletak di daerah Rubuh Kamal, Kalianda, Lampung Selatan. Dari sini, kita gas lanjut menuju Bandar Lampung untuk bermalam dan istirahat sebelum perjalanan panjang berikutnya. Dan keesokan harinya, perjalanan sesungguhnya dimulai. Kita lanjut menuju Krui, melewati kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, jalur penuh liukan, tanjakan, turunan yang bikin adrenalin naik terus. Sampai akhirnya kita disambut dengan luasnya lautan di pesisir barat Lampung. Bener-bener definisi jalur juara ini. Perjalanan yang gak cuma capek, tapi juga penuh momen yang gak terlupakan. Kira-kira ada cerita apa aja di part 2 kali ini? Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Udah. Oke teman-teman, habis makan di Garuda Jaya, Kalianda, Lampung Selatan. Ini di part 2 teman-teman. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju Bandar Lampung dulu. Baru besok kita lanjut ke Krui. Oke, nanti kalau ada yang seru-seru kita lanjut videokan lagi. Pak, Bandar Lampung masih jauh Pak. Kurang lebih 50 kilo lagi. 50 kilo lagi. 50 kilo kurang lebih. 1 jam 2 jam lah ya. 1 jam Nggak setengah nyampe maghrib kan ya. 1 jam setengah lah Pak. Kasih Pak. Tadi makan itu berapa Bi makan? Makan berapa? Makan 59. Sebelumnya di kapal jeruk nih apa tuh tadi minuman sama susu 40.000. Gile mahal banget. Kita rehat dulu teman-teman di masjidnya enak nih kayaknya. Masjid Jami At-Taqwa. Numpang nyarjer dulu kali sama sholat asar. Sukamarga, Kecamatan Sidomulyo. Cek. Lanjut teman-teman dari Masjid Jami At-Taqwa, Desa Sukamarga, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Kita menuju ke arah Bandar Lampung lagi. Ini di odometernya 37056. Tadi kita berangkatnya di odometernya 36890. Artiannya udah 166 atau 167-an gitu kilometer dari Ciledug. Kalau naik kapalnya kan nggak dihitung. Terus juga ini udah jam 4 lewat 50 teman-teman. Di odometernya tuh jam 4 lewat 50. Kita berangkat jam 6 lewat 30. Artinya sudah 10 jam 20 menit. Yuk kita lanjut lagi. Tadi musolanya enak tuh. Atap Masjid At-Taqwa. Boleh toiletnya toilet jongkok. Cuman nggak boleh mandi tadi ada tulisannya. Yang penting jaga kebersihan aja teman-teman. Lanjut. Tes depan kayaknya ngajak barang nih teman-teman. Kita ikutin dah. Ada temennya nih.
ikut bang, nempel. Tuh dia ngasih tangan teman-teman. Kita kan jadi baper ya. Tapi nggak ada platnya dia. Mantap nih, gue ikutin. Ya, yang penting badannya jangan turun-turun. Kan udah ada intercom sekarang. Dulu mah kan zamannya emang Jadi kakinya turun ya. ngasih tandanya ya begitu dulu. Kalau sekarang mah kan tinggal intercom, tinggal komunikasi aja. Oke, kita ikutin dia dulu. Masih kita ikutin teman-teman abangnya nih. Kayaknya dia punya jalur nih, berani banget. Seset kanan kirinya. Kita ikutin aja lah. Nah ini kalau malam sepi teman-teman, nggak ada lampu anjir. Masih menuju ke arah Bandar Lampung teman-teman. Mau kemana? Oh, sekarang tuh, balap. Apa? Dakon. Oh, kita mau ke Krui. Oh, alah. Tadi kita ngikut Abang Kajang. Mau deh, santai deh. Ya, duluan dia kemana ya? Nggak tahu aku. Soalnya intercomnya ngomong juga bunyi. Tuh deh kecelakaan deh. No. Oke, ini ada pom nih. Bang, kasih bang. Ke pom dulu kita. Hati-hati jalan bang. Yuk. Oh, abangnya tuh gesit banget tuh. Langsung punya temen di jalan. Dia orang sini, orang jalanan. Jalanan tempat-tempat. Kita isi bensin dulu teman-teman. Tadi ngisi di daerah Cikupa 50.000. Ini kita mau ngisi 50 lagi. Ya teman-teman, udah ngisi 50.000. Ini SPBU daerah mana nih? Ya Lampung pasti. Provinsi Lampung kan gede. 24, 354, 60. Gas lagi teman-teman. Menuju Bandar Lampung. Sekarang udah jam 5.25. 5 menit lagi 11 jam perjalanan. Udah termasuk naik kapal 3 jam tuh yang tadi. Duren enak kali ya. Wah ini dia. Kita foto-foto dulu teman-teman. Sini nih. Oke nih. Aduh, kayaknya ketutupan nih pohon. Buat thumbnail teman-teman. Wah
Rame nih. Nice, ini nih. Nampak. Kita ambil thumbnail dulu teman-teman. Ya teman-teman, kita udah nyampe di Tugu Selamat Datang di Kota Bandar Lampung. Ini perbatasan antara Bandar Lampung dan juga Kabupaten Lampung Selatan teman-teman. Kita dari Lampung Selatan ini mau masuk ke Kota Bandar Lampung. Nah, nanti kita nyari penginapan di daerah Bandar Lampung teman-teman. Oke, udah bayar teman-teman. Kita nginep di lewat aplikasi Agoda. Penginapannya pada pool yang kita tanda-tandain ya teman-teman. Aduh ya Allah. Jadi dapatnya ini nih. Dan center guest house Omah Anakku. menit teman-teman. Jam. Padahal sini kita maunya di sini nih yang udah dititik-titikin tuh, titik-titik warna biru atau hijau. Tapi pada full teman-teman, salah kalau mau order kemarin. Yuk lanjut lagi, udah jam 6. Lanjut teman-teman mengarah ke penginapan. Kita udah mesen penginapan. Ratingnya sih 4,5, tapi penilaiannya baru puluhan. Yang lain-lainnya ratingnya bagus. Tapi kenapa pas hari ini pada kagak bisa diorder lewat aplikasi hotel gitu? Jadinya kosong gitu. Jadi itu doang tadi yang kita lihat. Oke. Lanjut kita perjalanan lagi. Ini udah jam 6 teman-teman. Artian 11 jam 30 menit lewat 3 menit. Jam 6 lewat 3. Tadi udah mau hujan. Dan selamat datang di Kota Bandar Lampung. Oh, batu bara deh, batu bara. Kereta batu bara. Kita nyalakan lampu teman-teman. Biar 12 jam lebih akhirnya membawa kami masuk ke kota Bandar Lampung tepat saat azan maghrib berkumandang. Setelah menunaikan kewajiban, kami lanjut menuju penginapan. Sisa jarak tinggal sedikit, tapi langit berkata lain. Hujan mulai turun. Kami putuskan menerobos lagi gerimis, dan benar saja. Begitu sampai di lokasi, hujan langsung tumpah dengan derasnya. Drama belum usai, karena high season libur lebaran ada kendala teknis terkait pesanan kami di Agoda. Sempat pasrah, terbayang lelahnya mencari tempat lain dalam kondisi basah kuyup. Namun alhamdulillah, kebaikan hati bapak pemilik dan staf di guest house Omah Anakku Syariah menyelamatkan malam kami. Kamar tetap diberikan sesuai pesanan. Terima kasih banyak untuk pelayanan yang luar biasa. Di balik lelahnya aspal selalu ada orang-orang baik yang menyapa di ujung jalan. Bentar ya, dicek dulu ya Pak. $9, 168. Satu kamar ya? Satu kamar. Bentar ya Pak ya, satu-satu dulu. Sudah selesai tadi? Yang dua? Sudah hujan. Bentar Pak ya. Iya. Yang selesai dulu. Sampai juga teman-teman. Tapi tadi bapaknya kagak terima kita order di Agoda. Kagak enak ini. Ada wifi-nya juga. Jadi seadanya dah, nggak dapat file juga. Airnya kosong. Seadanya dah. Tadi kita juga udah minta maaf. Jarang kita order Agoda ada. Dia langsung nelpon temennya suruh nonaktifin Agoda katanya. Kasihan banget kan. Dia juga ngeliat kita kasihan kali. Alhamdulillah. Tadi kita juga udah minta maaf. Habis beli nasi goreng 2. Di sini aneh nih. Nasi goreng sambal sama acarnya dipisah tuh. Jadinya nasi goreng dibikin dulu, ntar dimasukin lagi aja. Ini juga tuh. Ini namanya nasi goreng satelit bagi kita. Terus ada lagi nih batagor. Ini batagornya. Terus kuah teman-teman. Kuah, batagor kuah. Ini sambalnya begini, bukan sambal kacang. Jadi aneh nih nasi gorengnya sama batagornya. Ini kerupuk nasi goreng. Tapi sih kayaknya enak nih nasi gorengnya. Oke teman-teman, ini udah jam 6.31.
dari penginapan Omah Anakku Syariah. Lagi high season mungkin pastinya, jadi banyak banget yang nginep. Ini kita menuju ke Kerui hari Kamis 25 Maret, hari Rabu 25 Maret 2026. Kita akan melewati Taman Nasional Bukit Barisan. Pasti jalannya berkelok-kelok. Semoga aja aman, selamat sampai Kerui dan pulang ke rumah pun dengan selamat. Oke, nanti kalau ada yang menarik lagi, kita videokan lagi. Karena saya akan buka Google Maps ini teman-teman. Berangkat jam 6.30 lagi, walaupun niatnya jam 5, tapi berangkat jam 6.30 lagi. Nggak tahu kenapa, tapi yang penting masih pagi lah, masih enak udaranya. Emang ya, pagi di kota orang beneran punya vibes yang oke banget buat buka hari. Pedagang udah standby, yang kerja juga udah mulai aktif lagi habis libur Idul Fitri. Salut banget sama produktivitasnya. Lupa pas nginep, kita odometernya udah berapa kilometer kita dari Ciledug. Ini udah odometer di 37113. Terus dari berangkat kan kita 36890. Berarti kilometernya sekarang udah berat 223 kilometer. Berarti setengah lagi jarak tempuh lagi menuju ke Kerui. Ya semoga nggak hujan nih perjalanan, biar nggak terlalu sore banget nyampe ke Kerui. Pagi amit-amit sampai malam. Ya. Kita juga belum pesan kenapan. Nanti mungkin kita pesan di dekat situ. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalau ada seru-seru kita videoin. Rute hari ini kita bakal lintas kabupaten. Dari Bandar Lampung, kita masuk ke Pesawaran, lanjut Pringsewu, terus siap-siap lihat yang hijau-hijau di Tenggamus. Targetnya pesisir barat alias Kerui. Perjalanan jauh nggak masalah, yang penting kan perginya bareng pemain inti dan berdibawa santai aja. Jujur nih, biarpun Lampung tetanggaan banget sama Banten, tinggal nyebrang dikit, saya masih agak asing sama nama-nama kabupatennya nih. Beda banget sama di Jawa yang saya udah lumayan hafal lah. Jadi maaf kalau nanti ada salah sebut nama daerah atau agak belibet pas ngucapinnya. Masih proses belajar tahu-tahu nama-nama daerah lah. Ya, mohon maaf ya. Ada BJB. Ambil duit dulu dah teman-teman. Yuk, naik. Pak, terima kasih banyak, Pak. Jarang emang BJB di Maria, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi sempat error teman-teman narik, tapi bisa lagi, alhamdulillah. Berkat bantuan Sapam yang terbaik adalah Sapambang. Ini di Pesawaran, teman-teman. Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Nanti kita menuju ke arah Kota Agung. Bismillah. Jalannya leak-leak. Jadi nggak banyak nge-record ya teman-teman. Biar nggak terlalu banyak part. Oke, lanjut.
2 ya. Ya, kasih ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini udah masuk Pringsewu Kabupaten. Waduh, buang sampahnya seenaknya aja. Ini udah masuk ke Pringsewu teman-teman, menuju ke Kota Agung. Dari Kota Agung ke Bengkunut ke Krui. Jadi semoga jam 2 siang sampai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita isi bensin 42.000. Ini mau jatuh. Tadi isi bensin 42.000. Terus beli bubur kacang hijau 12.000. Lanjut. Ya teman-teman, udah masuk daerah Tenggamus, Kabupaten Tenggamus. Benar kan ya pengucapannya? Nah, Kabupaten Tenggamus ini kita udah perjalanan mengendarai motor itu udah 280 km dari Ciledug. Nah, Kabupaten Tenggamus ini adalah identiknya sama penghasilan kopi, teman-teman. 40% provinsi Lampung. Itu 40%-nya kopi dari Tenggamus, kopi Robusta. Ini ada bus Puspa Jaya jurusan ke Kota Agung teman-teman dari Bandar Lampung. Tadi di Bandar Lampung kita ketemu bus itu. Terus juga ada bus-bus mini lainnya dari Kota Agung menuju Raja Basa. Tadi ada tulisan Wonosobo juga. Wonosobo itu bukan Jawa Tengah teman-teman, bukan Dieng ternyata. Tapi di daerah Lampung ini juga ada nama daerah Wonosobo. Begitu teman-teman. Kita lanjut lagi dari Tenggamus ini menuju Kota Agung. Ujung nyampe ke Krui. Semoga sampai nggak terlalu sore. Amin. Udah memasuki Kota Agung nih teman-teman. Kita lanjut lagi dari Kota Agung menuju Bengkunat terus ke arah Krui teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita dimulai dari jam 6.30. Ini udah jam 9:03. Artinya udah 3 jam 30 menit dari Bandar Lampung masuk ke Kota Agung teman-teman. Kita lanjut lagi dari Kota Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar perjalanan sampai Krui teman-teman. Yuk gas. Sudah nyampe di arah menuju Kota Agung. Ini adalah Gunung Tenggamus teman-teman. Kita ngeres dulu makan bubur kacang hijau. Jalannya berkelok-kelok menuju Kota Agung teman-teman. Ini dia. Habis sarapan makan bubur kacang hijau. Ini di depannya Gunung Tenggamus teman-teman. Ini masih lintas barat. Menurut dikit lagi sampai di Kota Agung. Lanjut. Aira. Wah, mantap sih view-nya. Masuk Kota Agung kita langsung disambut turunan dan kelokan. Di sisi kanan Gunung Tenggamus berdiri kokoh banget, kayak lagi jaga ini jalur lintas barat.
Transisinya gokil sih. Dari rimbunnya hutan lereng gunung, kita pelan-pelan turun buat nyapa Teluk Semangka atau Semaka. Motoran di sini jujur bikin nagih sih. Ya teman-teman, udah masuk di Kota Agung. Ternyata Kota Agung ini adalah salah satu kecamatan yang menjadi ibu kotanya Kabupaten Tenggamus, teman-teman. Saya kira ini kabupaten juga, Kota Agung. Ini kita ngeres dulu di sepanjang jalan Insinyur Juanda karena Aratun pengen makan bakso, teman-teman. Aneh makannya, kemarin mau nasi goreng, siang ini sekarang pagi-pagi mau makan bakso, belum siang banget. Gitu teman-teman, nanti kita lanjut lagi perjalanan ini menuju Krui. Sekarang recordnya pakai HP dulu karena micro SD nya DJI belinya yang cuma 62 GB aja nih teman-teman. Jadi mau full kita manfaatin pakai handphone dulu. Nextnya bakal beli memori micro SD yang lebih gede lagi sih. Oke, lanjut. Bakso, petasan, campur bakso. Habis kenyang makan bakso di Kota Agung, tadinya mau langsung gaspol, tapi ternyata drama penginapan ada lagi. Alif belum dapat penginapan di Krui. Maklum lagi high season, semua penuh dan gak banyak pilihan penginapannya juga. Sebenarnya ada sih di Pantai Mandiri, tapi konsepnya camping gitu. Jujur aku agak ragu, takut arah Kelandang gak betah. Bukannya apa-apa, kalau dia rewel, tengah malam kan gak enak juga sama pengunjung lain. Ya udahlah, bismillah aja, semoga nanti dapat tempat rebahan yang pas. Perjalanan lanjut menuju Bengkunat. Buat kalian yang pernah lewat sini pasti paham deh serunya jalur lintas barat, Jalinbar. Kita bakal nanjak terus nembus perbukitan dan masuk ke area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNBBS. Tahu nggak teman-teman? Sumber yang aku baca, TNBBS ini bukan sekedar hutan biasa. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO yang luasnya mencapai 350.000 hektar lebih. Secara sejarah, kawasan ini sudah ditetapkan sebagai suaka marga satwa sejak zaman Belanda. TNBBS adalah benteng terakhir bagi The Big Three, kebanggaan Indonesia yang terancam punah, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Jadi kita benar-benar lagi lewat di rumah asli mereka. Untung banget kita lewat sini masih terang. Nggak kebayang deh kalau Alif nekat lewat sini malam-malam. Bisa-bisa aku sama Arah nangis sepanjang jalan karena saking gelap dan sunyinya. Tapi harus diakui, terlepas dari jalurnya yang menantang, view di sini juara banget dan jalannya juga oke. Kita sudah meninggalkan Kabupaten Tenggamus, sekarang masuk ke dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, teman-teman. Hati-hati teman-teman, jangan terpengaruh jalanan sepi, terus ada beberapa yang enak, terus sampai lupa banyak bolongan juga teman-teman.
Ya teman-teman, sudah melewati Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang masuk ke dalam Provinsi Lampung sampai Bengkulu. Sekarang ini menuju ke arah mana nih? Bengkunat. Ini udah masuk ke Johor jam 12:19. Tadi serunya ketemu teman-teman touring dari lokal-lokalan Lampung, selalu bunyiin klakson, Tadi serunya begitu, jadi nggak bikin ngantuk. Ini, oh begitu tuh. Habis sholat jamaah zuhur dan asar di Masjid Nurul Iman. Kita lanjut lagi. Nyari penginapan tadi juga belum dapat. Harganya lagi spesial Lebaran katanya. Tinggi-tinggi. Nanti kita coba cari lagi lebih dekat lagi dari situ. Jadi teman-teman, kalau di hari raya, hari-hari besar, tahun baru atau apapun, memesan lewat online, lebih baik jangan dadakan kayak kita. Nggak worth it. Ini udah jam 1:22 teman-teman. Kita lanjut lagi, semoga ke Krui jam 3 lah. 3.20 lah, 3.30. Sekarang kita udah masuk daerah Ngambur arah ke Krui. Ada yang beda nih kalau teman-teman perhatiin. Waktu kita lewat Kalianda Lampung Selatan, itu kan kanan kirinya isinya pohon jagung sama pisang ya. Nah, pas masuk jalur pesisir ini, pemandangannya berubah dikit nih. Lihat deh, sekelilingnya mulai banyak pohon sawit. Agak unik sih. Padahal kita ini di pinggiran laut. Info aja nih, Krui ini sebenarnya udah dikit lagi nyampe Bengkulu. Malah kalau mau ke Danau Ranau yang pengen kita tuju juga, itu sebagian besarnya udah masuk wilayah Sumsel. Nah, Jalinbar atau jalur lintas barat Sumatera ini mulai dari Bengkunat lepas TNBBS itu fullnya jalurnya pinggiran laut terus sampai ke Padang. Ya walaupun nggak di pinggir-pinggiran pantai banget. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ngantuk atau ngerasa cuaca lagi panas-panasnya, mending melipir deh ke kiri. Pantainya banyak yang gratis, sepi penjual dan nggak begitu ramai pengunjung. Berasa pantai pribadi asli. Nyata banyak rumah adat Bali di Lampung. Di daerah Ngambur atau Air Hitam Lampung Barat, banyak banget rumah adat atau pura yang berjejer rapi. Kearifan lokalnya kerasa banget. Penting banget nih, lepas Kota Agung yang tadi kita makan bakso, itu pom bensin udah nggak ada lagi sampai ke titik ini. Jadi usahain banget bensin kalian full ya sebelum masuk jalur ini, biar nggak ketar-ketir di tengah jalan. Oke teman-teman, sudah 35 menitan video ini saya buat biar nggak kepanjangan. Kita lanjut lagi ya teman-teman di part 3 nanti. Nah, di part selanjutnya bakal makin seru nih. Kita bakal cari tahu apakah kita bisa dapat penginapan yang oke di Krui. Dan yang paling penting, ada nggak sih pom bensin sebelum benar-benar nyampe ke Krui. Soalnya indikator bensin udah mulai kedap-kedip. Dan yang paling bikin dilema, apakah perjalanan ini bakal saya lanjutin terus tembus ke Danau Ranau di perbatasan Sumsel dan Lampung, mengingat medannya yang katanya makin menantang. Penasaran kan? Makanya jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan update part 3-nya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman, dan kami sangat berterima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu menonton video ini. Bikin pasu ya, ayo. Main pasir. Jangan di sini nanti ya. Di sono. Teman-teman, di perjalanan menuju Krui kita nemu pantai enak banget nih, namanya masuknya gratis. Namanya Pantai Indah Rumput Hijau. Benar-benar hijau rumputnya teman-teman. Di sana ke Krui teman-teman. Krui di sebelah sana. Sekitar
sekitaran 40 atau 50 menitan lagi menuju ke Krui teman-teman. Tetapi kita belum nemu penginapan teman-teman. Mau nggak mau kita door to door aja nih ntar nih. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut ke Krui teman-teman.